Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ah, alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran kita di pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa ya. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabar semuanya? Sehat? Ya, alhamdulillah pada sehat ya. Sebentar. Sebelum kita memulai pelajaran kita absen dulu ya. Nah, di sini yang pertama ada Adiara Lasati hadir, Ahmadi Nejad, Ammar Abdul Khair, Ayunda Larasati, Christine Teresia Sianifar, Cynthia Larasati hadir, Feli Irjani Kirana, Hermalia Zahra Kumairo, Hikam Mahdad Atair, Muhammad Abduh, Muhammad Kamal, Muhammad Rafi Radifan, Nur Hasana Nasution, ada. Oke, ada ya. Pipit Puspitasari, Raka Aditya, Rasendria Pradipna Ardin, Rifdah Sabrina, Septia Salsabila, Wahyu Saputra, Yasmin Terus Raisya ya. Oke ya. Hadir semua alhamdulillah ya. Mengulas materi yang lalu, ada yang masih ingat tentang makhluk hidup? Kingdom, pantai. Oke, masih pada ingat ya? Boleh disimpulkan yang pelajaran yang lalu? Boleh Pipit, silakan. Ya. Ya, ada divisi, film. Oke. Ternyata kalian masih pada ingat ya. Ya, salah satu fungsi atau manfaat untuk mempelajari makhluk hidup itu yaitu dengan untuk lebih mudah mengkelompokkan makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain gitu, seperti yang Pipi tadi bilang ya. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang virus, ciri dan peranannya dalam kehidupan gitu. Nah, di sini ada yang pernah belajar tentang virus? Oke, belum ya. Nah, di sini ada pengertian virus, di mana kata virus ini berasal dari bahasa Latin, yaitu virion. Betul, virion. Di mana artinya adalah racun atau toksin. Nah, virus itu sendiri selalu mengalami perkembangan nih dari zaman ke zaman atau dari waktu ke waktu. Nah, sehingga bisa dibilang sulit untuk mati ataupun hilang gitu. Nah, bahkan tak menutup kemungkinan nih akan muncul virus-virus dengan varian-varian baru yang terkadang bisa saja membuat manusia atau makhluk hidup sakit. Nah, contohnya sekarang nih, kita dalam masa pandemi ini yaitu diakibatkan adanya virus, yaitu virus corona gitu. Sehingga tidak menutup kemungkinan ya, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali yang terkena dampaknya akibat si virus corona tersebut. Yang bisa pahami? Virus juga memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, yang pertama adalah virus hanya dapat hidup pada sel hidup atau bersifat parasit intrasel obligat. Nah, virus memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan kelompok taksonomi lainnya gitu. Jadi virus itu memiliki ukuran terkecil nih dari dari kelompok-kelompok taksonomi
taksonomi lainnya gitu. Nah, nama virus tergantung pada asam nukleat yang menyusun genomnya atau materi partikel genetik. Nah, sehingga terdapat virus DNA dan virus RNA. Nah, pernah dengar kan ya virus DNA dan virus RNA? Seperti yang pelajaran yang lalu juga kita membahas tentang DNA atau RNA virus. Nah, virus tidak memiliki enzim metabolisme dan tidak memiliki ribosom ataupun perangkat organel sel. Nah, tipe-tipe virus hanya dapat menginfeksi beberapa jenis inang tertentu saja. Nah, jenis inang yang dapat diinfeksi oleh si virus ini disebut kisaran inang. Nah, jadi si kisaran inang ini adalah virus yang dapat diinfeksi gitu, atau terinfeksi oleh virus itu sendiri. Nah, virus tidak dikategorikan sel karena hanya berisi partikel infeksi yang terdiri dari asam nukleat, di mana asam nukleat ini terbungkus dalam lapisan pelindung. Bisa dipahami ya? Nah, seperti genom virus lebih beragam dari genom konvensional atau DNA untai tunggal, nah, atau single helix ya, yang dimiliki oleh organisme lainnya. Selanjutnya ada ukuran virus nih. Virus seperti yang kita ketahui bahwa ukuran virus kecil ya, dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron ya. Jadi saking kecilnya si virus ini tidak bisa dilihat dengan telanjang mata gitu. Jadi kita harus menggunakan sebuah alat yang dinamakan mikroskop elektron. Ada yang pernah melihat virus dengan mikroskop? Nanti kita belajar ya. Kita ke lab nanti. Nah, ukuran virus sekitar 20 atau sampai 300 milimikron. Nah, jauh lebih kecil dari ukuran bakteri, yaitu 10 mikron. Nah, untuk membuktikan bahwa ukuran virus sangat kecil, nih ada seorang ilmuwan melakukan eksperimen dengan penyaringan. Nah, ternyata virus tetap lolos dari saringan keramik. Nah, sedangkan bakteri tersaring nih karena ukurannya lebih besar daripada si virus tersebut. Gitu. Jadi si bakteri lolos, sedangkan virus itu karena saking kecilnya tidak. Selanjutnya ada bentuk virus ya. Virus dapat berbentuk oval, batang, ataupun memanjang seperti huruf T. Nah, dan dapat juga berbentuk bulat. Nah, virus memiliki struktur yang sangat sederhana sekali nih. Jadi si virus hanya terdiri dari materi genetik berupa DNA atau RNA yang dikelilingi oleh suatu protein pelindung yang disebut kapsid. Jadi kapsid ini protein pelindung, ya, pelindung si virus. Gitu. Nah, kapsid ini dibangun oleh subunit yang identik satu sama lain yang disebut kopsomer. Nah, bentuk kopsomer ini hanya simetris dan suatu saat dapat mengkristal sendiri. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Kalau ada yang ditanyakan nggak apa-apa, ini aja ditanyakan saja. Selanjutnya ada struktur virus nih. Bukan hanya bentuk, fungsi atau apapun itu ya. Jadi si virus juga memiliki struktur. Nah, virus hanya terdiri dari materi genetik berupa DNA dan RNA yang tadi kita bahas ya. Nah, di sini ada gambar virus, bisa kalian perhatikan. Sebelah kiri ada kepala, di mana yang kepala itu adalah yang bulat, yang kanan ada kapsida. Terus lanjut DNA, ada leher. Leher itu seperti leher ya, jadi penopang kepala. Terus ada yang kayak mur itu ada selubung ekor. Terus yang kayak jari-jarinya gitu adalah serabut ekor. Yang paling bawah adalah namanya dasar virusnya. Selanjutnya ada reproduksi virus nih. Jangan salah ya bahwa virus sendiri bisa bereproduksi, bukan hanya manusia ataupun hewan lainnya. Adapun kemampuan virus untuk berkembang biak yang memerlukan lingkungan sel yang hidup, nah, dalam hidupnya virus juga mengalami siklus atau daur hidup yang akan dibagi menjadi dua. Pernah dengar daur litik dan daur lisogenik? Nah, daur litik dan daur lisogenik itu adalah alat reproduksi si virus. Nah,
Di sini ada daur litik dan daur lisogenik, di mana pada daur litik si virus ini akan menghancurkan sel induk nih setelah berhasil melakukan reproduksi. Nah, dan daur litik ini terdiri dari beberapa fase, antara lain fase adsorpsi, injeksi, sintesis, assembling, dan litik sendiri. Selanjutnya ada daur lisogenik, yaitu daur lisogenik ini virus tidak menghancurkan sel induk setelah reproduksi. Jadi kebalikan ya, kalau daur litik itu menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi. Nah, sedangkan lisogenik kita tidak menghancurkan sel induk setelah reproduksi. Jadi diingat aja kalau litik itu menghancurkan, kalau lisogenik itu tidak menghancurkan. Gitu. Paham? Oke. Peranan virus nih harus kita pahami ya, bahwa virus itu sendiri adalah memiliki peranan-peranan penting seperti benda yang lainnya. Virus mempunyai sisi baik dan buruknya. Maka dari itu, dalam mempelajari virus ini, kita akan mempelajari peranan si virus ini bagi kehidupan manusia, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Virus merugikan nih, ada dua gambar ya. Yang merugikan pada hewan itu, di sini ada polioma, yaitu virus yang terdapat pada hewan, di mana virus ini menyebabkan tumor pada hewan. Nah, selanjutnya ada H5N1, yaitu menyerang unggas menyebabkan flu burung. Nah, banyak sekali ya kalau di kampung-kampung itu banyak sekali yang hewan-hewan itu banyak yang kena flu burung gitu. Ternyata flu burung itu diakibatkan oleh si virus H5N1 ini. Nah, rabies contohnya ya, yang merugikan pada tumbuhan seperti mosaik. Pernah dengar kata mosaik? Nah, penyakit yang menyebabkan bercak kuning pada daun tumbuhan seperti tembakau, kacang kedelai, tomat, kentang, dan beberapa jenis labu. Selanjutnya ada yang virus yang merugikan pada manusia. Nah, beberapa virus dianggap sangat penting karena menyebabkan penyakit yang fatal. Ya. Penyakit yang menyerang manusia akibat virus, misalnya nih, rabies, AIDS, ya, polio, dan demam kuning. Ya. Penyakit HIV atau AIDS ya. Jadi virus yang satu ini menyerang kekebalan tubuh pada manusia. Dan hingga saat ini setahu saya tuh belum ada obat yang sangat dianjurkan untuk mengobati pasien HIV. Jadi belum menemukan yang obat yang tepat gitu ya. Selanjutnya di sini ada virus yang menguntungkan. Manfaat virus itu ya bisa digunakan sebagai alat vaksin ya. Nah, di mana vaksin ini merupakan patogen yang telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya jika menyerang manusia. Nah, vaksin digunakan sebagai pengenalan virus pada antibodi tubuh sehingga tubuh dapat memproduksi antibodi baru untuk menangkal virus pada tubuh manusia itu sendiri. Nah, jika sewaktu-waktu terserang si patogennya ini, yang sebenarnya tubuh manusia telah kebal gitu ya. Selanjutnya ada peranan virus untuk membuat antitoksin. Nah, antitoksin dapat dibuat dengan menggabungkan DNA virus dari gen yang mempunyai sifat yang sangat menguntungkan. Nah, langkahnya dengan menyisipkan gen yang menguntungkan nih. Jadi gen manusia dapat mengendalikan produksi antitoksin itu sendiri ke dalam sel bakteri. Nah, jika sel si bakteri ini diinfeksi oleh virus, ya, jadi virus yang terbentuk akan memiliki DNA atau gen manusia itu sendiri. Nah, jika virus menginfeksi bakteri lain, sehingga bakteri yang terinfeksi memiliki DNA atau gen-gen manusia, nah, jadi sel bakteri tersebut akan mengandung gel manusia penghasil antitoksin tersebut. Gitu. Jadi saling menguntungkan ya.
Selanjutnya untuk melemahkan bakteri. Nah, virus yang menyerang bakteri patogen ini merupakan virus yang sangat menguntungkan. Nah, jika DNA virus lisogenik menginfeksi DNA bakteri patogen, dan bakteri tersebut menjadi lemah atau tidak berbahaya. Baik, sebelum Ibu simpulkan pelajaran kita hari ini mengenai virus, ada yang ditanyakan? Hmm? Belum ada, baik. Nanti kalian coba simpulkan sendiri ya. Nah, jadi kesimpulannya virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Nah, virus juga hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan mengendalikan sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Nah, virus merupakan organisme subseluler yang karena ukurannya sangat kecil sekali yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron gitu. Jadi seperti yang saya bilang barusan bahwa kita itu tidak bisa melihat virus dengan mata telanjang, melainkan dengan menggunakan alat mikroskop elektron ini gitu. Jadi uh, susah lah ya kalau dilihat dengan mata telanjang. Tidak akan kelihatan. Gimana? Ada yang ditanyakan? Oh, boleh. Nanti kita web ya. Kita cek-cek si virus-virus itu sendiri. Supaya kalian bisa tahu nih apa virus. Oh, kalau apa virus itu udah tahu ya tadi ya. Boleh. Baik, cukup sekian tugas. Hmm, Oke. Mungkin pelajaran hari ini cukup sekian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.